Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Ya, Alhamdulillah ya saya mengucapkan dua kali. Hari ini saya ingin membicarakan mengenai sarana spiritual, benda bertuah, baik itu pusaka, batu mustika dan lain sebagainya. Begitu. Oke. Sebentar, saya ingin hari ini ingin ngobrol dengan seseorang, begitu. Jadi saya akan add seseorang. Oke, sebentar ya. Jadi di sini saya akan mengundang live streaming ya dengan beberapa orang begitu. Saya akan ngobrol bareng dengan mereka dan saya sudah punya pertanyaan yang ditanyakan apa namanya ya, ditanyakan kepada saya oleh si para murid, kemudian klien saya dan lain sebagainya. Oke, sebentar ya. Semoga suara saya terdengar jelas untuk saudaraku semuanya begitu. Sebentar. Di sini saya akan ajak live bareng untuk teman-teman semuanya. Tadi sudah ada live 3 kali tadi, siang tadi dengan beberapa orang, ya kan? Saya ingin coba lagi dengan beberapa orang juga. Monggo yang mau gabung silakan dituliskan di kolom komentarnya. Kita akan bahas sama-sama mengenai apapun itu ya saudaraku semuanya. Monggo. Sebentar, G. Oke, sebentar. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Ya, apa kabar? Ya, siang ini saya ingin ngobrol dengan teman saya mengenai suatu benda pusaka. Ya, ya terima kasih. Benda pusaka ini kita bahas dari beberapa sudut pandang. Ya, dari masalah memang itu sejarah, budaya ataupun warisan dan juga saya akan bahas mengenai energinya. Begitu. Apakah ini memang suatu hal yang perlu diperdebatkan katakanlah semacam itu ya silakan simak selengkapnya begitu ya. Nah, sebentar. Masih menunggu teman saya yang mau gabung tadi katanya mau gabung tapi belum ada apa itu namanya belum ada sinyal ataupun tanda-tanda keberadaan dia gitu. Sebentar ya. Waalaikumsalam Mas Eri. Mas Eri ini berarti mohon maaf Mas Nur Kamarul ya? Iya, ini fotonya Mas Nur Kamarul yang di Malaysia begitu. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Mas Alfian begitu. Oke, sebentar ini ada yang mau gabung, monggo, enggak masalah. Gitu. Oke, halo Mas Alfian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah ya. Perkenal, Nama lengkapnya siapa Mas? Gitu. nama saya Alfian G. Alfian. Dari Pekalongan Selatan. Oh, Pekalongan Selatan, ya. Gimana kabarnya ini? Baik. Ya, baik sekali. Iya. Oke, mengenai tema kali ini kan kita ingin bahas ya Mas ya, mengenai masalah suatu pusaka ataupun suatu benda bertuah dilihat dari sudut pandang. Menurut Mas sendiri, apakah Mas ini seorang orang yang awam mengenai pusaka atau tidak gitu? Saya mau cerita sedikit ya, G. Monggo, monggo, enggak masalah. Ketika dulu saya pernah dikasih, bukan dikasih sih, cuma dipinjamin sama orang. Oke. Itu kodamnya singa, G. Kodamnya singa. Kemudian? Lalu saya pakai udah 1 bulan lebih kayaknya. Terus saya hubungan
Bahasa Indonesia apa ya? Gumungan di bahasa Indonesia-nya apa nih? Saya nggak Mohon maaf, apa? Gumungan. Gumun. Kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul itu saya ketika itu yang berkodam singa. Nah, setelah itu saya memarahi teman-teman saya yang ada di dekat saya. Oke. Berarti efeknya itu panas membuat kita emosi gitu, Mas? Ya, emosi. Pokoknya tuh dari orang-orang itu, orang yang main judi, saya tuh marahi orang judi, tak marahi. Oke, baik itu ya, baik berarti. Terus yang belum sholat, diingatkan sholat. Oke, berarti kan memang membawa kebaikan sebenarnya. Nah, itu tidak masalah. Itu berarti kan itu suatu benda yang dipinjami begitu ya? Dipinjami lah, terus setelah itu orang yang tahu, oh ternyata aku tuh nggak bisa kontrol nih. Betul, sama yang saya alami dulu juga gitu. Saya punya batu mustika, saya nggak bisa ngontrol ya, marahnya minta ampun Mas, kayak orang gila gitu loh, marah, sangat-sangat marah begitu. Nantangi orang itu pernah gitu juga. Itu. Jadi kan sama gitu ya. 2 hari saya nggak pengaruh, terpengaruh menghina di depan saya. Oh pembohong, orangnya pembohong. Iya. Setelah itu temanku yang punya mustika itu ngambil lagi Ki. Ngambil mustika itu, asalnya tahu bahwa saya itu terpengaruh itu. Oh gitu. Diambil, aku merasa kurang dihormati lingkungan saya Ki. Oh padahal betul. Saya megang itu saya merasa dihormati Ki. Oke, berarti kan manfaatnya jelas ya Mas ya. Itu menambah wibawa seseorang ya, dari si mustika itu menambah wibawa Mas sehingga Mas dihormati ditakuti gitu. Ya. Oke, ini terima kasih atas partisipasinya ya Mas ya. Alhamdulillah bagus sekali untuk pernyataan ini bisa kita ambil hikmahnya nanti gitu. Oke, saya rasa kawan saya sudah gabung. Monggo Mas, silakan di join. Ya, di situ ada salah satu kawan saya, kawan lama begitu. Kita akan bahas mengenai pusaka lebih dalam nanti gitu ya. Oke, makasih Mas ya. Terima kasih untuk partisipasinya. Lain kali kita bisa ngobrol bareng begitu. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Monggo Mas yang gabung tadi ya, Mas. Saya mengatakan langsung ya, Mas Sigit monggo gabung ya, kita bisa ngobrol bareng ya, seperti yang saya omongkan tadi pagi. Oke, kita kayaknya enak ngobrol bareng begitu ya. Kita kan masih di rumah, belum bisa ngapa-ngapain ya, sehingga ya alangkah baik kita gunakan waktu dengan diskusi yang baik, kemudian dengan ngobrol dengan sesamanya ya, boleh semacam itu. Sebentar, ini sudah gabung. Ya, selamat siang Kang Mas. Tambah ganteng sekarang. Selamat. Ya, assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak berjumpa ini ya. Oke, seperti yang kita pengen ngomongin ya. Saya rasa kepingin ngomong bahasa Jawa, tapi ya mungkin punyanya Mas gimana? Ya, tapi ya oke, bahasa Indonesia saja begitu ya. Saya rasa agar banyak orang yang tahu begitu ya. Ya memang kalau Jawa terkadang ya ada yang tahu, ada yang tidak begitu. Bentar. Oke. Tadi ada yang ingin saya tanyakan Mas. Nah, sedikit. Oke, saya perkenalkan dulu ya untuk teman-teman yang ada di tempat saya. Saya sedang ngobrol dengan Raden Mas Sigit gitu ya. Ashraf Sigit adalah seorang yang ya saya mengakui dia expert di bidang tosanaji gitu. Kita lihat saja backgroundnya kan banyak juga gitu kan ya. Oke Mas, ini kan di tempat saya kan saya suka mengulas mengenai
tuah, kemudian khodam, ya kan, baik itu di batu mustika, kemudian di pusaka dan lain sebagainya. Nah, menurut Mas, kita bahas mengenai itu dulu. Jenis-jenis pusaka itu loh yang ada di Indonesia itu apa saja sih? Itu. Terkadang itu banyak orang yang tanya sama saya, apa Ki jenisnya Ki, saya ingin tahu. Ya saya sebutkan. Tapi ada juga yang minta lainnya. Gitu loh. Apakah hanya keris saja, mustika saja atau lainnya gitu loh Mas. Monggo. Kalau pusaka itu kan semua benda sebenarnya kalau yang ada pasti sore itu kan pusaka. Oh gitu. Baik kertas, apapun bedanya kalau tujuannya atau programnya. Jadi kadang orang menganggap bahwa pusaka itu hanya sebagai pusaka atau kris saja. Kris, hanya lawan seperti itu. Tapi sebenarnya pusaka itu benda-benda yang nilai spiritual asli. Kalau orang belum mengatakan kayak ada di plusnya. Oh begitu. Berarti sesuatu yang ada energinya, orang zaman dulu itu menyebutnya, ya ini mungkin jadi pusaka, gitu loh Mas ya. Ya kan? Wong mbah saya itu punya wesi yang warnanya kuning kecil, bentuknya kayak logam, itu aja bilangnya ini pusaka le. Iki loh, PN dirumati. Nah, ini dari warisan leluhur saya, akhirnya apa ya? Saya hormati di situ. Semacam itu, Mas. Nah, sebenarnya perawatan pusaka sendiri ya, katakanlah kita berbicara mengenai keris tadi ya, Mas ya. Keris. Keris yang biasa dengan keris yang pusaka itu perawatannya beda apa ora gitu loh, Mas. Jelas beda, Mas. Beda. Oh, beda. Ya, itu mulai dulu pusaka kerisnya pusaka apa dalam ada 3 jenis. Aksesoris, akuban, dan pistayuran. Iya, iya. Aksesoris itu sebenarnya cukup kasih ingat apa sih saja. Oke. Namanya kalau keris itu boleh udah masa boleh difoto, boleh dibawa. Tapi kalau keris tayukan itu kalau orang dulu mengatakan nengker, tidak boleh. Pasti pernah ketemu tokoh spiritual dimana menjadi orang pusaka. Oh gitu. Ketika kita lihat ini tidak boleh beneran. Jangan nanti gini. Nanti kan pernah seperti itu. Iya betul. Terus macam itu. Nah, sebenarnya itu yang dibutuhkan orang itu dari wujudnya apa manfaatnya sebenarnya? Dari keris ya, dari keris ataupun pusaka lainnya loh Mas. Ya. Kalau di tempat saya kan gini, orang cari memang saya ingin manfaatnya Ki, begitu. Nah, dengan kalau Mas sendiri gimana itu? Kalau keris orang butuh itu karena wujudnya atau manfaatnya gitu loh Mas. Kalau pada umumnya orang bukan ke manfaatnya. Iya manfaatnya kan berarti ya. Dalam arti bentuknya saja itu kan sama dengan aksesoris. Betul. Korektor. Orang yang memang tidak bukan apa ya, sudah istilah itu bisa dibilang itu uang bisa. Oke. Uang bisa. Kayak gitu. Kalau orang kan nggak terlalu membutuhkan ritualnya. Iya. Ada emasnya, ada apapun lah yang biasanya mewah kan. Tapi kalau orang yang membutuhkan yang namanya sarana untuk dapat meningkatkan baik usaha, people dan lain. Oh gitu kan. Dari manfaatnya ya Mas ya. Nah, pusaka yang benar-benar asli itu sebenarnya boleh diperjualbelikan tau orang Mas. Gitu kan. Ada teman-teman saya itu yang tanya Ki, boleh nggak dijual ini? Itu ada dia punya pusaka bagus, kemudian tanya ini boleh dijual nggak gitu loh. Nah itu kalau diperjualbelikan energi dia hilang tau orang, gitu loh Mas. Kalau pusaka yang asli kan dikategorikan dulu, Mas. Kadang kan ada orang yang salah persepsi asli dalam artinya uangnya dapat seperti itu. Nah, yang dimaksud asli ini kan macam-macam. Kalau asli dalam arti warisan leluhur, asli semua.
ditempuh. Nah, itu kan bisa tergantung orang. Orang Betul. sekali merasa cocok, ya mungkin saja nggak. Tapi kalau ya praktiknya tertarik ditempuh pada perjalanan. Berarti kan memang jelas ya, pusaka itu boleh kita bawa, boleh kita koleksi, boleh kita katakanlah kalau nggak cocok sama saya kita jual nggak masalah ya berarti ya. Yang penting orang yang menerimanya juga tahu tata caranya gitu kan. Halo. Ya, seperti itu. Iya semacam itu. Pusaka ini banget. Oke. Wah banyak juga ya mas. Nah, ini masih masih kurang. Kalau menurut saya, Iya. contohnya, alangkahnya biasa, kan jadi kerja. Iya. Tapi karena tadi, dari saya rawat. Tapi kalau ini kita mulai kalangan kolektor, dalam arti yang memang esoteriknya atau apa yang terlibat, pasti akan menolak apa-apa. Biasanya harus berdiri. Ada emasnya lah. Oh gitu. Jadi kalau orang itu dapat ya semata-mata ke luarnya. Tapi ada dua kelompok, orang suka esoterik sama orang suka esoterik. Oke. Nah, orang ini juga stres. Iya. Nah, Iya betul. Ya terkadang gitu. Saya kan ada keris yang katakanlah itu kamardikan ya mas ya. Keris biasa yang buatan orang sekarang gitu. Tapi kan saya suka memproses, kemudian saya isikan gitu kan. Ya sebenarnya kan tergantung mereka. Mereka suka atau tidak kan gitu. Berarti kan butuh manfaat ya kan gitu mas ya. Gitu. Sama kayak ya saya kan koleksinya ya cuma sedikit mas ya, nggak sama kayak Mas Sigit itu kan wah kayak pol kan kayak gini keris biasa kan, juga keris biasa. Oke. Nah kalau mas sendiri menurut jenengan bedone apa sih keris yang ada kodame sama yang tidak gitu menurut sampean piye? kalau perbedaannya ya, Nggih. kalau dari kalau ada kodamnya itu kayak cuma nambah kesan benar ada dari pemberantasan antara aksesoris dengan aksesoris. Kalau aksesoris kan pada dasarnya memang bukan aksesoris saja. Tapi kalau bisnis yang memang ada modelnya, kan saya yakin bahwa ini ada uangnya, bahwa ini ada Iya. Berarti kan ya bedanya mungkin dari perawatan juga ya mas ya, beda-beda. Yang ada kodamnya mungkin ada pantangan ya kan gitu. Oke, ada yang lucu mas nih, yang ingin saya bahas. Menurut sampean, penarikan pusaka yang muncul keris di YouTube itu pendapatnya sampean gimana? Jadi kayak saya sendiri kan terkadang reaksi mengenai penarikan di YouTube ya mas ya. Orangnya semedi tiba-tiba muncul keris dari atas ketekuk ini, ya. Jadi Mas Bayu, saya nggak berani mengejar ini nggak berani. Ya, ada pengalaman orang kan beda-beda. Oke. Ada orang yang menarikan pusaka, melihat langsung dan dia itu, karena itu kayak ada kesamaan, mendukung penuhnya. Tapi kalau orang yang tidak pernah melihat secara Real, ya. langsung, itu pasti akan kemudian atau dalam artian sulit diterima. Oke. Seperti itu, pernah seperti itu bisa, kayak gitu. Ya, kalau saya sendiri melihat yang di fenomena yang penarikan gitu mas ya, terkadang ya saya ingin meluruskan juga mereka gitu. Kalau memang itu hanya untuk entertain ataupun hiburan, harusnya ya dikasih tahu dari awal gitu kan. Kalau memang dia ingin katakanlah apa itu pansos, ya ingin terkenal gitu, kan tidak baik cara kayak gitu membohongi publik kan, gitu kan mas ya. Jadi orang yang memang penggiat pusaka kan akhirnya loh ini main-main kok pakai pusaka gitu kan, nggak baik gitu loh mas. Itu. Nah kalau penarikan yang mas lihat di YouTube itu
ada yang asli tidak pusakanya? Ataukah memang itu di semuanya di situ adalah aksesoris gitu loh Mas? Kalau yang saya lihat, kalau batu mustika ya ada yang asli, tapi kalau pusaka kan memang harus diteliti lebih dalam gitu kan Mas ya. Itu. Untuk penarikan pusaka selama saya terjun di lapangan Nah, itu yang benar-benar itu gak semata-mata kita dapat langsung terus berjuta gitu kita ya aneh gitu. ya yang sering itu ya yang dimaksud dengan itu memang kebanyakan yang dapat adalah matematika atau era-era sekarang. Iya betul, buatan sekarang ya. Saya nggak berani ngejas bahwa itu settingan dan lain-lain. Tapi pada biasanya benda-benda yang baru itu kan banyak tersebar. Betul. Orang menggunakan kemudian harganya dijual. Jualnya rakyat itu dijual kalau orang-orang yang datang ke suatu tempat tambah dengan contohnya dalam suatu semacam ceramah. Betul. Itu ada pusaka yang memang cantik. Tapi setiap kali orang yang datang itu dapat semua dibayar dari mana? Pabrik kan Mas ya. Jadi kan anehnya gitu. Sebenarnya kalau untuk penarikan, uang saya sendiri itu kalau narik katakanlah 10 kali itu berhasilnya itu cuma 1 begitu. Tapi kalau mereka ya, mengapa saya sedikit tertawa ketika melihat video-video semacam itu? Ya mereka setiap narik itu dapat terus. Ya kan saya mengatakan ya kayak pabrik kan gitu. Kan kayak pabrik, jadi kan aneh juga gitu. Apalagi kayak keris ya, wah pabrik keris kayak macam itu. Ya memang kalau untuk pusaka sendiri, kalau kita bahas mengenai pusaka ya Mas ya, ya banyak yang bisa kita ambil hikmahnya. Kalau saya sendiri kan pusaka warisan budaya, gitu, Mas. Nah, itu yang menjadi pemerhatian harus kita ketahui lah untuk orang-orang yang saat ini gitu. Oke. Matur suwun nggih, Mas Raden Mas gitu kan mau bergabung dengan saya di live ini. Mungkin suatu hari nanti besok lah atau kapan kita atur jadwal lah untuk ngobrol bareng mengenai apa yang enak diobrolkan begitu. Nah, semoga menjadi wawasan untuk yang di tempatnya Mas Sigit dan untuk teman-teman saya di Poros Dulur Ki Bagus nggih dapat wawasan yang baru gitu nggih. Oke, matur suwun sangat nggih Mas nggih. Oke. Kita jumpa lagi di lain hari. Semoga menjadi manfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sigit. Oke. Terima kasih untuk teman-teman ya, untuk para follower saya, kemudian khususnya Mas Sigit tadi, untuk rekan saya, bahwa memang benar apa yang dikatakan dia, pusaka memang sebuah keindahan alam ya, mahakarya yang ada di Nusantara ya harus dilestarikan begitu. Jangan serta-merta wah ini ada keris, musyrik lah orang yang pakai keris. Nah kemudian ketika negara sebelah itu mengakui keris, kita baru keluar-keluar. Nah itu kan lucu gitu kan. Jadi untuk teman-teman semuanya, hikmah yang bisa kita petik adalah warisan leluhur boleh kita pelihara, boleh kita jaga. Tapi yang penting jangan meyakini bahwa itu memiliki kekuatan yang mampu mengabulkan hajat Anda. Jangan. Hanya sebagai wasilah ataupun perantara. Begitu. Oke, matur suwun. Saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Begitu, nggih. Oke, yang pertama dari Pak Bayu. Nggih, matur suwun. Waalaikumsalam, Pak. Kapan-kapan kalau saya datang ke Tuban, saya akan temui Pak Bayu, begitu ya. Kita ziarah.